Halo sahabat calon abdi negara, jumpa lagi dengan Khalil Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengerjakan soal tes Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana bentuk soal tes Bhinneka Tunggal Ika? Ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Rekan-rekan calon abdi negara, tes Bhinneka Tunggal Ika merupakan tes yang berkaitan dengan Pancasila. Tes ini berkaitan dengan sejarah Pancasila, sejarah lahirnya, dan pengaplikasian dari nilai-nilai Pancasila setiap sila-silanya. Jadi dengan mengetahui atau memahami bagaimana sejarah lahirnya Pancasila dan pengaplikasian dari setiap sila-sila Pancasila, niscaya rekan-rekan bisa menjawab soal-soal Bhinneka Tunggal Ika dengan sukses. Langsung saja kita mulai pembelajarannya dengan mengerjakan contoh soal tes Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 1. Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Falsafah bangsa Indonesia, C. Semboyan bangsa Indonesia, D. Peraturan bangsa Indonesia, E. Lembaga negara Indonesia. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah jawabannya tadi adalah semboyan bangsa Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 2. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa A. Yunani, B. Jawa kuno, C. Italia, D. Melayu, E. Belanda. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Yaitu asal bahasa Jawa kuno itu adalah bahasa Sanskerta lebih tepatnya. Jadi lebih tepatnya itu bahasa atau istilah Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Lanjut kita ke soal nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari 3 kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Kata Bhinneka berarti A. Beraneka ragam atau berbeda-beda, B. Memiliki persamaan, C. Tetap satu kesatuan, D. Tidak memiliki perbedaan, E. Sebagian berbeda. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah A. Arti kata Bhinneka itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Mari kita lihat pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari 3 kata, yaitu Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal berarti satu, Ika berarti itu. Jadi Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Lanjut kita ke soal nomor 4. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diterjemahkan yaitu A. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. B. Meskipun tidak berbeda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. C. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tidak dalam satu kesatuan. C. Maaf, kita koreksi. D. Meskipun memiliki kesamaan, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam perbedaan. E. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam kesamaan. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah A. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diterjemahkan yaitu meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. Mari kita lihat pembahasannya. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diterjemahkan yaitu beraneka satu. Atau bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan yaitu meskipun berbeda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap dalam satu kesatuan. Lanjut kita ke soal nomor 5. Berikut aspek keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia kecuali A. Budaya, B. Bahasa daerah, C. Pemimpin, D. Ras atau suku, E. Agama.
aspek keanekaragaman? Silakan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama, hingga kepercayaan. Jadi yang bukan termasuk aspek keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah pemimpin. Jadi pemimpin kita negara demokrasi, negara yang berbentuk presidensial. Pemimpin kita itu adalah presiden, tetap satu, nggak ada presidennya beraneka ragam. Lanjut kita ke soal nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno atau kuna, yaitu kekawin yang dikarang oleh kata Bhinneka Tunggal Ika dikarang siapa? A. Dewi Utari, B. Empu Tantular, C. Sinta Dewi, D. Rinjani, E. Sabrina. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah B, yaitu dikarang oleh Empu Tantular. Pembahasannya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno atau Jawa kuno, yaitu kakawin atau buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Isi kakawin tersebut mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha pada saat itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno. Jelas. Lanjut kita ke soal nomor 7, tidak ada masalah tadi ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin kuno pada masa kerajaan. Kerajaan siapa? Tadi Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari sebuah buku yang dikarang oleh Sutasoma. Dan yang ditanya di sini adalah pada masa kerajaan siapa. Jadi Sutasoma ini hidup pada masa kerajaan siapa? A. Samudra Pasai, B. Singasari, C. Majapahit, D. Mataram, E. Demak. Silakan dijawab. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular semasa kerajaan Majapahit. Lanjut kita ke soal nomor 8. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertuang pada A. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1951, B. Saya singkat aja ya. PP Nomor 63 1950, C. PP Nomor 64 Tahun 1951, D. PP Nomor 65 Tahun 1950, E. PP Nomor 66 Tahun 1951. Silakan rekan-rekan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Bhinneka Tunggal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Mari kita lihat pembahasannya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertuang pada PP Nomor 66 Tahun 1951 dan termuat dalam lembaran negara nomor 11 nomor 2 tahun 1951. Jadi Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia ini terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Lanjut kita ke soal nomor 9. Ikrar Sumpah Pemuda ini dipelopori oleh kaum pemuda perintis kemerdekaan, yaitu pada tanggal A. 22 Oktober 1925, B. 24 Oktober 1926, C. 26 Oktober 1927, D. 28 Oktober 1928, E. 30 Oktober 1929. Silakan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah D. Persatuan Indonesia juga tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda ini dipelopori oleh kaum pemuda perintis kemerdekaan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sudah jelas di sini ya. Pada tanggal 28 Oktober 1928. Lanjut kita ke soal nomor 10. Ikrar Sumpah Pemuda terdiri dari 3 isi. Bunyi Ikrar Sumpah Pemuda yang kedua. Jadi rekan-rekan di sini ditanya di sini Ikrar Pemuda yang kedua. Silakan dijawab dulu. A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. B. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
D. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersuku satu, suku Indonesia. E. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Silakan rekan dijawab. Apa bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda yang kedua? Ingat, Ikrar Pemuda itu ada 3. Sekarang yang kedua ditanya. Jawabannya adalah B. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi di sini tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar apa isi dari Sumpah Pemuda ini. Isi Sumpah Pemuda ini adalah hal-hal yang umum mungkin sama kita, atau hal umum sama kita. Dan ini sudah kita hafal mungkin dari awal kita sekolah. Kalau saya dulu waktu sekolah itu, waktu SD sudah menghafal ini. Ikrar Sumpah Pemuda sampai SMA, kuliah hingga sekarang. Kebetulan jadi guru dan mengajarkan ini. Lanjut kita ke soal nomor 11. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan A. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Kekayaan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Kesuburan tanah, air bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Keunikan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Keramahan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini digunakan untuk menggambarkan apa? Silakan dijawab. Jawabannya adalah A. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita lihat pembahasannya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 12. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu A. Kakawin Indrayana, B. Kakawin Sutasoma, C. Kakawin Palapa, D. Kakawin Bharatayuda, E. Kakawin Pararaton. Tadi ini sudah kita singgung, soal nomor 9 sepertinya. Silakan rekan-rekan dijawab. Jawabannya adalah Kakawin Sutasoma atau buku Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan kutipan dari kakawin Jawa kuno. Lanjut kita ke soal nomor 13. Kakawin yang dikutip sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat istimewa karena mengajarkan A. Kebebasan, B. Keindahan, C. Ketangguhan, D. Toleransi, E. Keberanian. Silakan dijawab. Jawabannya adalah toleransi. Mari kita lihat pembahasannya. Kakawin Sutasoma sangat istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dan dengan umat Buddha pada masa saat itu, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi ini mengajarkan tentang toleransi. Lanjut kita ke soal nomor 14. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 14, ini perlu diklarifikasi ya. Jadi nanti jangan ada kebingungan pada rekan-rekan calon abdi negara dalam menjawab soal, bahwasanya kalau ada nanti soal kakawin katanya itu sama dengan buku atau karangan ya. Jangan bingung. Kalau ada nanti muncul soal buku Sutasoma itu sama, atau kakawin Sutasoma sama, atau karangan Sutasoma sama istilahnya. Lanjut kita ke soal nomor 14. Kutipan kakawin yang dikutip dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari A. Pupuh 139, B. Pupuh 138, C. Pupuh 137, D. Pupuh 136, E. Pupuh 135. Silakan dijawab. Jawabannya adalah Pupuh 139 atau 139. Kutipan kakawin Sutasoma dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari Pupuh ke-139 bait kelima. Adapun bunyi bait tersebut secara lengkap sebagai berikut. Silakan dibaca aja rekan-rekan, silakan di pause. Jelas ya, jawabannya adalah tadi Pupuh 139. Lanjut kita ke soal yang terakhir.
Bait dalam pupuh yang dikutip kekawin pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bait yang ke A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5. Tadi sudah tersinggung. Silakan dijawab. Jawabannya E, yaitu pada bait yang ke-5. Ini sudah jelas. Silakan dibaca rekan-rekan pembahasannya. 15 soal tes Bhinneka Tunggal Ika sudah kita bahas tuntas. Dan soal-soal Bhinneka Tunggal Ika yang lain juga akan segera menyusul. Maka dari itu rekan-rekan dari calon abdi negara tetap ikuti pembelajaran tetap di channel Kardilo Marbun. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap konsisten dan jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.